Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang behavior therapy atau terapi perilaku yang digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling kelas PAIE yang diampu oleh dosen Bapak Imron Rosyidi, MTH, MED. Kami merupakan kelompok 8 yang beranggotakan Firda Galuh Pertiwi dengan NIM 19110061 dan saya Irma Gustiana dengan NIM 19110063. Pembahasan kita meliputi introduction, pengantar, figure, general description, historical background for areas of development, tokoh, gambaran umum, latar belakang sejarah, 4 bidang perkembangan. Kemudian juga membahas mengenai key konsep kunci, view of human nature, basic characteristic and assumption, pandangan manusia secara alamiah, karakteristik dasar dan asumsi. The therapeutical process, therapeutic goals, therapist function and role, client's experience in therapy, relationship between therapist and client, proses terapi yang meliputi tujuan terapi, fungsi dan peran terapis, pengalaman klien dalam terapi, hubungan antara terapis dan klien. Kemudian juga membahas mengenai application, therapeutic technique use and procedure, aplikasi yang meliputi teknik dan prosedur terapi. Kemudian behavior therapy for a multicultural perspective, terapi perilaku untuk perspektif multikultural. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai figur Albert Bandura atau tokoh Albert Bandura. Albert Bandura was born near Alberta, Canada, 1925. Albert Bandura lahir di dekat Alberta, Kanada, 1925. Albert Bandura merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarga keturunan Eropa Timur. Bandura spent his elementary and high school years in the one school in town, which was source of teachers and research. Bandura early on learned the skills of self-directness, which would later become one of his research themes. Bandura menghabiskan tahun-tahun sekolah dasar dan menengahnya di satu sekolah di kota yang kekurangan guru dan sumber daya. Bandura sejak awal mempelajari keterampilan mengarahkan diri sendiri yang kemudian menjadi salah satu tema penelitiannya. Meskipun dia berada dalam sekolah yang kurang mendukung karena kekurangan guru dan sumber daya, hal ini menjadikannya semakin terpacu dengan mengarahkan dirinya sendiri agar dapat belajar dengan baik. Hal ini menjadi suatu kelebihan atau aset yang dimilikinya, hingga akhirnya menjadi tema penelitian yang ditulisnya. He earned his PhD in clinical psychology from the University of Iowa in 1952, and a year later, he joined the faculty of Stanford University. Ia memperoleh gelar PhD dalam psikologi klinis dari Universitas Iowa pada tahun 1952. Dan setahun kemudian ia bergabung dengan fakultas di Universitas Stanford. Dari fenomena berada di dalam sekolah yang kekurangan guru dan sumber daya, dan mampu mengarahkan dirinya sendiri, yang menjadi tema penelitiannya mampu menghantarkan Bandura memperoleh gelar PhD dalam psikologi klinis dari Universitas Iowa pada tahun 1952. Dan pada tahun 1953, dia bergabung menjadi dosen di Universitas Stanford Fakultas Psikologi. Bandura dan rekan-rekannya melakukan pekerjaan perintis di bidang pemodelan sosial dan menunjukkan bahwa pemodelan sosial adalah proses yang kuat yang menjelaskan beragam bentuk pembelajaran. In his research program at Stanford University, Bandura and his colleagues explored social learning theory and the prominent role of observation learning and social modeling in human motivation to gain action. Dalam program penelitiannya di Universitas Stanford, Bandura dan rekan-rekannya mengeksplorasi teori pembelajaran sosial dan peran penting pembelajaran observasional dan pemodelan sosial dalam motivasi, pemikiran, dan tindakan manusia. Bandura dan rekan-rekannya meneliti tentang teori pembelajaran sosial
dan juga dampak-dampaknya yang ditimbulkan, dan juga berupaya untuk menemukan hubungan dalam motivasi, pemikiran, dan tindakan yang dilakukan oleh manusia. By the mid-1980s, Bandura had renamed his theoretical approach social cognitive theory, which shed light on how we function as self-organizing, proactive, self-reflective, and self-regulating beings. Pada pertengahan 1980-an, Bandura telah mengganti nama pendekatan teoritisnya dengan teori kognitif sosial yang menjelaskan bagaimana kita berfungsi sebagai makhluk yang menata diri sendiri, proaktif, reflektif, dan mengatur diri sendiri. Bandura mengganti teorinya menjadi teori kognitif sosial yang membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang mampu menata diri sendiri, proaktif, reflektif diri, dan mengatur diri sendiri. Manusia menyadari bahwa setiap permasalahan datangnya dari diri manusia sendiri, dan manusia mampu mengendalikan dirinya sendiri tersebut. Manusia bukan hanya organisme reaktif yang dibentuk oleh kekuatan lingkungan atau didorong oleh impuls batin yang mewakili perubahan dramatis dalam pengembangan terapi perilaku. Bandura broadened the scope of behavior therapy by exploring the inner cognitive affective force that motivates human behavior. Bandura memperluas cakupan terapi perilaku dengan mengeksplorasi kekuatan kognitif afektif batin yang memotivasi perilaku manusia. Hal ini dikarenakan aspek kognitif dan afektif sama-sama berpengaruh terhadap perilaku manusia. Bandura has concentrated on 4 areas of research. Bandura telah berkonsentrasi pada 4 bidang penelitian. Yang pertama, the power of psychological modeling in shaping thought, emotion, and action. Kekuatan model psikologis dalam membentuk pikiran, emosi, dan tindakan. Kondisi psikologi seseorang berpengaruh dan dapat membentuk pikiran, emosi, dan tindakan seseorang. Second, the mechanism of human agency, or the ways people influence their own motivation and behavior through choice. Kedua, mekanisme agen manusia atau cara orang mempengaruhi motivasi dan perilaku mereka sendiri melalui pilihan. Manusia merupakan seorang agen yang dapat mengubah atau mempengaruhi kejadian dengan aksi atau tindakannya atau perilakunya. Manusia merupakan kontributor bagi rangkaian hidupnya sendiri. Manusia juga memiliki kapasitas untuk mengarahkan dirinya sendiri melalui kontrol terhadap proses berpikir, motivasi, dan tindakan diri sendiri. Third, people's perception of their ability to exercise influence over the events that affect their lives. Persepsi orang tentang efikasi mereka untuk melakukan pengaruh atas peristiwa yang mempengaruhi kehidupan mereka, di mana efikasi diri dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan melalui pengalaman performasi atau prestasi di masa lalu, pengalaman vikarius atau mengamati keberhasilan orang lain, persuasi sosial maupun melalui keadaan emosi dan fisik. Fourth, how stress reactions and depression are caused. Bagaimana reaksi stres dan depresi disebabkan. Emosi-emosi negatif berupa takut, stres, cemas, depresi juga dapat ditimbulkan dari perilaku seseorang. Perilaku yang kurang tepat dapat menimbulkan emosi negatif. Kemudian kita akan bahas mengenai general description atau deskripsi umum. Behavior therapy practitioners focus on observable behavior, current determinants of behavior, learning expression that promote change, tailoring treatment strategies to individual clients, and rigorous assessment and evaluation. Praktisi terapi perilaku fokus pada perilaku yang dapat diamati, penentu perilaku saat ini, pengalaman belajar yang mendorong perubahan, menyesuaikan strategi pengobatan untuk klien individu, dan penilaian dan evaluasi yang ketat.
Terapi tingkah laku digunakan untuk mengubah perilaku dan perasaan seseorang yang membahayakan diri seorang klien tersebut melalui pengamatan terhadap perilakunya yang menentukan perilakunya saat ini. Pengalaman belajar yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan tingkah laku tersebut kemudian disesuaikan dengan penggunaan strategi pengobatan yang tepat dan dilakukan penilaian serta evaluasi untuk melihat keberhasilan atau perubahan seorang klien tersebut. Behavioral procedures are used in the field of developmental disabilities, mental illness, education, and special education, community psychology, clinical psychology, rehabilitation, business, self-management, sports psychology, health-related behaviors, and gerontology. Prosedur perilaku digunakan dalam bidang cacat perkembangan, penyakit mental, pendidikan dan pendidikan khusus, psikologi komunitas, psikologi klinis, rehabilitasi, bisnis, manajemen diri atau pengelolaan diri, psikologi olahraga, perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, dan gerontologi. Terapi perilaku dapat digunakan dengan sangat luas untuk keterlambatan perkembangan anak, gangguan mental, pendidikan umum maupun pendidikan luar biasa, meningkatkan dan memulihkan kemampuan fungsional dan kualitas hidup orang-orang dengan gangguan fisik atau cacat fisik, dan sebagainya. Historical background, latar belakang sejarah. The behavioral approach had its origin in the 1950s and early 1960s, and it was a radical departure from the dominant psychoanalytic perspective. Pendekatan perilaku berawal pada 1950-an dan awal 1960-an dan merupakan penyimpangan radikal dari perspektif psikoanalitik yang dominan. Pendekatan perilaku muncul dari teori psikoanalitik yang kemudian menyimpang dan melahirkan teori baru, yaitu teori perilaku. Traditional behavior therapy are simultaneously in the United States, South Africa, and Great Britain in the 1950s. Its focus was on demonstrating that behavioral conditioning techniques were effective and were a viable alternative to psychoanalytic therapy. Terapi perilaku tradisional muncul secara bersamaan di Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Inggris Raya pada 1950-an. Fokusnya adalah untuk menunjukkan bahwa teknik pengkondisian perilaku efektif dan merupakan alternatif yang layak untuk terapi psikoanalitik. Teori perilaku muncul dengan berfokus untuk memperlihatkan bahwa teknik psikologi menggunakan perilaku dapat digunakan secara efektif dan menjadi alternatif terhadap terapi psikoanalitik. In the 1960s, Albert Bandura developed social learning theory which combined classical and operant conditioning with observational learning. Pada 1960-an, Albert Bandura mengembangkan teori pembelajaran sosial yang menggabungkan pengkondisian klasik dan operan dengan pembelajaran observasional. Teori pembelajaran sosial menerangkan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan dengan melakukan pengamatan dengan pembelajaran observasional. Selanjutnya kita memasuki the therapeutic process. Therapeutic goals, tujuan terapi. The general goals of behavior therapy are to encourage personal choice and to create new conditions for learning. Tujuan umum dari terapi perilaku adalah untuk meningkatkan pilihan pribadi dan menciptakan kondisi baru untuk belajar. Terapi tingkah laku memberi kesempatan pada klien atau memberi opsi atau pilihan baru dari pilihan yang telah ada sehingga dapat menjadi pilihan yang paling tepat. Misalkan ada seorang yang ingin melanjutkan kuliah, akan tetapi kedua orang tuanya menginginkan anak tersebut bekerja, sehingga konselor dapat memberi opsi atau pilihan kuliah sambil bekerja part-time sehingga kedua pilihan tersebut dapat dijalankan secara bersamaan. Contemporary behavior therapy strays clients active role in deciding about their treatment. The therapist assists
clients in formulating specific measurable goals. Terapi perilaku kontemporer menekankan peran aktif klien dalam memutuskan pengobatan mereka. Terapis membantu klien dalam merumuskan tujuan spesifik yang terukur. Tujuan tersebut harus jelas dan disepakati oleh klien dan konselor. Seorang konselor dan klien mendiskusikan perilaku terkait dengan tujuan, keadaan yang diperlukan untuk perubahan, dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan ini. Proses penentuan tujuan terapeutik ini memerlukan negosiasi antara klien dan konselor yang menghasilkan kontrak yang memandu jalannya terapi. Terapis perilaku dan klien mengubah tujuan selama proses terapeutik sesuai kebutuhan. Terapis function and role, fungsi dan peran terapis. Behavior therapist conduct a thorough functional assessment or behavioral analysis to identify the maintaining condition by systematically gathering information about situation as antecedent, the dimension of the problem behavior, and the consequence of the problem. Terapis perilaku melakukan penilaian fungsional menyeluruh atau analisis perilaku untuk mengidentifikasi kondisi pemeliharaan dengan mengumpulkan secara sistematis dalam formasi tentang antecedent situasi, dimensi perilaku masalah, dan konsekuensi dari masalah. Terapis mengumpulkan informasi terlebih dahulu mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh klien secara menyeluruh, mengenai bagaimana kisah masa lalunya, dimensi masalah yang dialami, dan akibat yang ditimbulkan dari masalah atau pengalaman masa lalunya tersebut. This is known as the ABC model, which address antecedent, behavior, and consequence. Ini dikenal sebagai model ABC yang membahas antecedent, perilaku, dan konsekuensi. This model of behavior suggests that behavior B is influenced by some particular events that precede it, called antecedent A, and by certain events that follow it, called consequence C. Model perilaku ini menunjukkan bahwa perilaku B dipengaruhi oleh beberapa peristiwa tertentu yang mendahulunya, yang disebut antecedent atau A, dan oleh peristiwa tertentu yang mengikutinya disebut konsekuensi atau C. Antecedent adalah kejadian yang terjadi di masa lalu yang dialami oleh klien atau peristiwa yang beri isyarat atau memunculkan perilaku tertentu. Misalnya, dengan klien yang mengalami kesulitan tidur, mendengarkan rekaman relaksasi dapat berfungsi sebagai isyarat untuk induksi tidur. Mematikan lampu dan melepas televisi dari kamar tidur juga dapat menimbulkan perilaku tidur. Konsekuensi adalah peristiwa yang mempertahankan perilaku dalam beberapa cara, baik dengan menambah atau menguranginya. Sebagai contoh, seorang klien mungkin lebih mungkin untuk kembali ke konseling setelah konselor memberi pujian verbal atau dorongan karena telah datang atau telah menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah atau yang diperintahkannya. Seorang klien mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk kembali setelah konselor secara konsisten setelah konselor terlambat menghadiri sesi. Clients' experience in therapy. Behavior therapy is characterized by an active role for both therapist and client. Terapi perilaku ditandai dengan peran aktif baik terapis maupun klien. Terapis berperan dalam mengajarkan keterampilan konkret melalui pemberian instruksi, pemodelan, dan umpan balik kinerja. Klien terlibat dalam latihan perilaku yang dengan umpan balik sampai keterampilan dipelajari dengan baik dan umumnya menerima tugas pekerjaan rumah yang aktif seperti pemantauan diri terhadap perilaku yang bermasalah untuk diselesaikan di antara sesi terapi. Martel, 2007, emphasized that change clients make it therapy must be translated into their daily lives. Martel 2007 menekankan bahwa perubahan yang dilakukan klien dan terapi harus diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Klien harus terus mengerjakan perubahan yang dimulai di kantor terapi sepanjang minggu. Klien harus dimotivasi untuk berubah dan diharapkan bekerja sama dalam melakukan aktivitas terapeutik, baik selama sesi terapi maupun dalam kehidupan sehari-hari di luar kegiatan sesi terapi. Jika klien tidak terlibat dengan cara ini, kemungkinan kecil bahwa terapi akan berhasil. Clients are encouraged to experiment for the purpose of enlarging their repertoire of adaptive behavior. Klien didorong untuk bereksperimen untuk tujuan memperbesar repertoire perilaku adaptif mereka. Jelas bahwa klien diharapkan untuk melakukan lebih dari sekedar mengumpulkan wawasan. Mereka juga harus bersedia melakukan perubahan dan terus-menerus menerapkan perilaku setelah perlakuan sesi formal berakhir. Relationship between therapist and client, hubungan antara terapis dan klien. Clinical and research evidence suggests that a therapeutic relationship, even in the context of a behavioral orientation, can contribute significantly to the process of behavior change. Bukti klinis dan penelitian menunjukkan bahwa hubungan terapeutik bahkan dalam konteks orientasi perilaku dapat berkontribusi secara signifikan terhadap proses perubahan perilaku. Dalam melakukan terapi, perlu dibangun hubungan yang baik antara terapis dan klien. Hal itu karena hubungan kerja yang kolaboratif yang dibarengi dengan teknik dapat meningkatkan hasil pengobatan. Oleh karenanya, terapis harus memiliki fleksibilitas dan keunikan dalam membangun hubungan dengan klien, sehingga hubungan antara klien satu dengan lainnya berbeda tergantung sesuai dengan kondisi terapi. Terapis harus dapat mengonseptualisasikan masalah melalui perilaku dan menggunakan hubungan yang baik sebagai fasilitator untuk membawa perubahan ke klien. The skilled behavior therapist conceptualize problems behaviorally and makes use of the client-therapist relationship in facilitating change. Terapi tingkah laku yang terampil mengonseptualisasikan masalah secara perilaku dan memanfaatkan hubungan klien terapis dalam memfasilitasi perubahan. Terapi tingkah laku berpusat pada orang yang menempatkan penekanan utama pada sifat keterlibatan antara konselor dan klien. Hubungan klien dan terapis adalah fondasi di mana strategi terapeutik dibangun untuk membantu klien berubah ke arah yang mereka inginkan. Contemporary behavior therapy emerged as a major force in psychology during the 1970s, and it had a significant impact on education, psychology, psychotherapy, psychiatry, and social work. Terapi perilaku kontemporer muncul sebagai kekuatan utama dalam psikologi selama tahun 1970-an dan memiliki dampak yang signifikan pada pendidikan, psikologi, psikoterapi, psikiatri, dan pekerjaan sosial. Setelah kemunculan pada dekade sebelumnya, terapi perilaku mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi fokus utama psikologi pada dekade 1970-an dan menyebabkan dampak besar dalam berbagai bidang, tidak hanya psikologi, psikoterapi, psikiatri, tetapi juga pendidikan dan pekerjaan sosial. The 1980s were characterized by a search for a new horizons in concepts and methods that went beyond traditional learning theory. Behavior therapists continued to subject their methods to empirical scrutiny and to consider the impact of the practice of therapy on both their clients and the large society. Tahun 1980-an ditandai dengan pencarian cakrawala baru dalam konsep dan metode yang melampaui teori pembelajaran tradisional. Terapis perilaku terus mengarahkan metode mereka ke pengamatan empiris dan mempertimbangkan dampak praktik terapi pada klien mereka dan masyarakat yang lebih luas. Setelah mengalami masa-masa utama di periode 1970-an, para terapis perilaku mulai mengembangkan dan menjadi pandangan baru dalam konsep dan metode mereka.
Metode mereka diarahkan ke pengamatan empiris yang sesuai dengan kondisi nyata dan mempertimbangkan dampak praktik yang dilakukan kepada klien dan masyarakat secara luas. By the early 2000s, the third wave of the behavioral traditional emerged, enlarging the scope of research and practice. The newest development includes dialectical behavior therapy, mindfulness-based stress reduction, mindfulness-based cognitive therapy, and acceptance and commitment therapy. Pada awal 2000-an, gelombang ketiga dari tradisi perilaku muncul, memperluas cakupan penelitian dan praktik. Perkembangan terbaru ini mencakup terapi perilaku dialektis, pengurangan stres berbasis kesadaran, terapi kognitif berbasis kesadaran, dan terapi penerimaan dan komitmen. Memasuki milenium baru, teori perilaku melahirkan tradisi baru yang muncul akibat dari gelombang ketiga atau pembaharuan ketiga, memunculkan cakupan penelitian dan praktik yang lebih luas, di mana teori perilaku mengalami perkembangan dengan mencakup terapi perilaku dialektis, pengurangan stres berbasis kesadaran, terapi kognitif berbasis kesadaran, dan terapi penerimaan dan komitmen. 4 areas for development. 4 bidang perkembangan. First, classical conditioning or response conditioning refers to what happens prior or learning that creates a response through feeding. A key figure in this area is Ivan Pavlov, who illustrates classical conditioning through experiments with dogs. Pengkondisian klasik atau respon dan conditioning mengacu pada apa yang terjadi sebelum pembelajaran yang menciptakan respon melalui perpasangan. Tokoh kunci dalam bidang ini adalah Ivan Pavlov yang mengilustrasikan pengkondisian klasik melalui eksperimen dengan anjing. Eksperimen ini dilakukan dengan menempatkan makanan ke mulut anjing yang menyebabkan anjing mengeluarkan air liur, yang merupakan perilaku responden. Ketika makanan disajikan berulang kali dengan beberapa stimulus yang awalnya netral atau tidak menimbulkan respon, seperti suara bel, anjing akhirnya mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar suara bel. Namun, jika suara bel dibunyikan berulang kali tetapi tidak diberi makanan, maka respon air liurnya akan berkurang atau kemudian menghilang. Second, operant conditioning involves a type of learning in which behaviors are influenced mainly by the consequences that follow them. Pengkondisian operan melibatkan jenis pembelajaran di mana perilaku dipengaruhi terutama oleh konsekuensi yang mengikutinya. Jika perubahan lingkungan yang dibawa oleh perilaku itu kuat, yaitu jika perubahan itu memberikan semacam hadiah atau penghargaan kepada seseorang atau menghilangkan rangsangan yang tidak menyenangkan, menyebabkan kemungkinan perilaku tersebut akan terjadi lagi. Jika perubahan lingkungan tidak menghasilkan penguatan atau menghasilkan rangsangan yang tidak menyenangkan, semakin kecil kemungkinan perilaku itu akan terjadi lagi. Third, the social learning approach involves a reciprocal interaction among the environment. Personal factors, beliefs, preference, expectation, self-perception, and interpretation, and individual behavior. Pendekatan pembelajaran sosial melibatkan interaksi timbal balik triadik antara lingkungan, faktor pribadi, kepercayaan, preferensi, harapan, persepsi diri, dan interpretasi dan perilaku individu. Dalam pendekatan kognitif sosial, peristiwa lingkungan pada perilaku utamanya ditentukan oleh proses kognitif yang mengatur bagaimana pengaruh lingkungan dirasakan oleh seorang individu dan bagaimana peristiwa ini diinterpretasikan. Asumsi dasarnya adalah bahwa orang mampu mengarahkan perubahan perilaku. Efikasi diri atau kepercayaan diri adalah keyakinan atau harapan individu bahwa dia dapat menguasai suatu situasi dan membawa perubahan yang diinginkan. Contohnya, bagaimana orang dapat mengembangkan keterampilan sosial yang efektif setelah mereka berhubungan dengan orang lain yang secara efektif, mencontohkan keterampilan interpersonal.
Fourth, cognitive behavior therapy, the mid-1970s. Cognitive behavior therapy had replaced behavior therapy as the accept designation, and the field begin embracing the interaction among affective, behavioral, and cognitive dimension. Terapi perilaku kognitif pada pertengahan 1970-an, terapi perilaku kognitif telah menggantikan terapi perilaku sebagai sebutan yang diterima dan bidang mulai menekankan interaksi antara dimensi afektif, perilaku, dan kognitif. Sejak awal 1970-an, gerakan perilaku telah memberikan tempat yang sah untuk berpikir, bahkan sejauh memberikan faktor kognitif peran sentral dalam memahami dan menangani masalah emosional dan perilaku. Terapi perilaku kognitif pada pertengahan 1970-an mengganti terapi perilaku sebagai sebutan yang diterima dan bidang mulai menekankan interaksi antara dimensi afektif, perilaku, dan kognitif. Banyak teknik terutama yang dikembangkan dalam 3 dekade terakhir menekankan proses kognitif yang melibatkan peristiwa pribadi seperti self-talk klien sebagai mediator perubahan perilaku. Kemudian kita akan memasuki key konsep view of human nature. Pandangan manusia secara alamiah. Modern behavior therapy is grounded on a scientific view of human behavior that implies a systematic and structured approach to counseling. Terapi perilaku modern didasarkan pada pandangan ilmiah tentang perilaku manusia yang menyiratkan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk konseling. Pandangan ini tidak berdasarkan pada asumsi yang telah ditentukan bahwa manusia merupakan hasil dari pengkondisian sosiokultural. Akan tetapi, menurut pandangan ini, manusia merupakan produsen dan hasil dari lingkungannya. Behavior therapy aims to increase people's skills so that they have more options for responding. Terapi perilaku bertujuan untuk meningkatkan keterampilan orang sehingga mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk merespon. Dengan mengatasi perilaku yang melemahkan dan membatasi pilihan, orang-orang lebih bebas untuk memiliki kemungkinan yang tidak tersedia sebelumnya dan meningkatkan kebebasan individu. Basic characteristic and assumption. Karakteristik dan asumsi dasar. Behavior therapy is based on the principle and procedures of the scientific method. Terapi perilaku didasarkan pada prinsip dan prosedur metode ilmiah. Prinsip-prinsip pembelajaran yang diturunkan secara eksperimental diterapkan secara sistematis untuk membantu orang mengubah perilaku maladaptif mereka. Tujuan pengobatan disepakati oleh klien dan terapis. Sepanjang perjalanan terapi, terapis menilai perilaku bermasalah dan kondisi yang mempertahankannya. Metode penelitian digunakan untuk mengevaluasi efektivitas prosedur penilaian dan pengobatan. Teknik terapi yang digunakan harus menunjukkan keefektivitasan. Behavior therapy deals with the client's current problems and the factors influencing them, as opposed to an analysis of possible historical determinants. Terapi perilaku berurusan dengan masalah klien saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai lawan dari analisis kemungkinan determinan historis. Penekanannya adalah pada faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi fungsi yang ada dan faktor-faktor apa yang dapat digunakan untuk memodifikasi kinerja. Pemahaman tentang masa lalu dapat menawarkan informasi yang berguna tentang peristiwa lingkungan yang terkait dengan perilakunya saat ini. Terapis perilaku melihat ke peristiwa lingkungan saat ini yang mempertahankan perilaku masa lalu dan membantu klien menghasilkan perubahan perilaku dengan mengubah peristiwa lingkungan melalui proses yang disebut penilaian fungsional. Client involved in behavior therapy are expected and to assume an active role by engaging in specific action to deal with their problems. Klien yang terlibat dalam terapi perilaku diharapkan berperan aktif dengan melakukan tindakan-tindakan khusus untuk mengatasi masalahnya. Mereka dituntut untuk melakukan sesuatu untuk membawa perubahan.
Klien memantau perilaku mereka baik selama dan di luar sesi terapi, belajar dan berlatih keterampilan dan bermain peran perilaku baru. Tugas terapeutik yang dilakukan klien dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan rumah adalah bagian dasar dari pendekatan ini. Terapi perilaku adalah pendekatan yang berorientasi pada tindakan dan pendidikan, dan pembelajaran dipandang sebagai inti dari terapi. Klien mempelajari perilaku baru dan adaptif untuk menggantikan perilaku lama dan maladaptif. This approach assumes that change can take place without insight into underlying dynamics. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa perubahan dapat terjadi tanpa pemahaman tentang dinamika yang mendasarinya. Perubahan perilaku dapat terjadi sebelum atau bersamaan dengan pemahaman diri sendiri, dan bahwa perubahan perilaku mungkin mengarah pada peningkatan tingkat pemahaman diri, pengetahuan wawasan, dan pemahaman tentang kemungkinan yang memperburuk masalah seorang dapat memberikan motivasi untuk berubah. Dengan mengetahui bahwa seorang memiliki masalah dan mengetahui bagaimana cara mengubahnya. The focus is on assessing upward and convert behavior directly, identifying the problems and evaluating change. Fokusnya adalah pada penilaian perilaku terbuka dan terselubung secara langsung, mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi perubahan. Dapat dilakukan dengan observasi atau pemantauan diri. Terapis juga menilai budaya klien mereka sebagai bagian dari lingkungan sosial mereka, termasuk jaringan dukungan sosial yang berkaitan dengan perilaku. Behavioral treatment intervention are individually tailored to specific problems experienced by clients. Intervensi perawatan perilaku disesuaikan secara individual dengan masalah spesifik yang dialami klien. Perawatan perilaku didasarkan pada masing-masing individu, jadi cara untuk memberikan perawatan bergantung pada spesifikasi permasalahan yang dialami oleh setiap klien, sehingga dapat berbeda-beda satu sama lain. Baik, selanjutnya yaitu application therapeutic technique with and procedures. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik terapi dan juga prosedur terapi. Di sini ada 9 terapi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu operant conditioning. The most important contribution of applied behavior analysis is that it offers a functional approach to understanding client problem and addresses this problem by changing antecedents and consequent the ABC model. Pengkondisian operan kontribusi paling penting dari analisis perilaku terapan adalah bahwa ia menawarkan pendekatan fungsional untuk memahami masalah klien dan mengatasi masalah ini dengan mengubah antecedent dan konsekuensi. Nah, operant conditioning di sini yaitu adalah sebuah teknik yang dilakukan kepada klien secara pendekatan secara fungsional, di mana di sini biasanya seorang klien atau pasien itu bisa merubah tingkah lakunya dengan cara penguatan, dengan cara hukuman, atau kita yang memberikan sesuatu, kemudian klien tersebut juga bisa mengurangi ataupun menambah tingkah laku yang dimaksudkan. Nah, the key principles of operant conditioning yaitu ada positive reinforcement, negative reinforcement, extinction, positive punishment, and negative punishment. Jadi untuk beberapa kunci dari teknik operant conditioning ini ada penguatan positif, ada penguatan negatif, ada pemunahan, ada hukuman positif, dan juga ada hukuman negatif. Yang pertama, kita akan membahas tentang penguatan positif. Positive reinforcement involves the addition of something of value to the individual, such as praise, attention, money, or food. As consequence of certain behavior, the stimulus that follow the behavior is the positive reinforcer.
Penguatan positif melibatkan penambahan sesuatu yang bernilai pada individu, seperti pujian, perhatian, uang, atau makanan sebagai konsekuensi dari perilaku tertentu. Nah, penguatan di sini merupakan salah satu teknik dari operant conditioning, di mana penguatan memiliki tujuan untuk menambah atau menggiatkan lagi perilaku yang sudah dilakukan oleh klien ataupun pasien. Nah, di sini contohnya penguatan positif yaitu apabila siswa, semisal ada siswa yang dia itu sudah mendapat peringkat 1. Nah, kita memberikan penguatan positif berupa misalnya kita memberikan hadiah kepada dia karena dia sudah mendapat peringkat 1. Nah, penguatan positif yang kita lakukan dengan bentuk memberikan hadiah itu bisa menimbulkan atau bisa menggiatkan kembali siswa tersebut untuk lebih giat belajar, meningkatkan belajarnya, atau mungkin dia merasa bahwa setelah dia diberi penguatan, dia lebih giat lagi dalam melakukan atau dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, negatif. Negative reinforcement involves the escape from or the avoidance of aversive, unpleasant stimuli. The individual is motivated to exhibit a desired behavior to avoid the unpleasant condition. Penguatan negatif melibatkan pelarian dari atau penghindaran rangsangan permusuhan atau tidak menyenangkan. Individu termotivasi untuk menunjukkan perilaku yang diinginkan untuk menghindari kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, penguatan secara negatif ini hampir sama dengan penguatan secara positif, akan tetapi penguatan yang diberikan berbentuk hal yang tidak diinginkan oleh pasien, oleh klien, ataupun oleh seseorang. Contohnya, ada anak yang anak tersebut dalam kegiatan sehari-harinya adalah belajar. Nah, pada suatu saat dia tidak ingin belajar karena ada tontonan televisi yang sangat disukainya atau tontonan televisi yang menjadi favoritnya. Nah, ibu tersebut memberikan penguatan, di mana penguatan ini berisi apabila kamu tidak belajar terlebih dahulu, maka kamu tidak boleh melihat televisi atau tidak boleh menonton acara favoritnya. Nah, penguatan tidak boleh menonton televisi ini merupakan penguatan negatif, di mana anak tersebut tidak ingin itu terjadi, atau apabila tidak menonton televisi ini bisa membuat dia belajar seperti dalam kegiatan sehari-harinya. Yang kedua yaitu extinction yang berarti kepunahan. Extinction can be used for behaviors that have been mentioned by positive reinforcement or negative reinforcement. Kepunahan dapat digunakan untuk perilaku yang telah dipertahankan dengan penguatan positif ataupun penguatan negatif. Nah, jadi kepunahan ini merupakan perilaku yang dipertahankan dari hasil penguatan positif ataupun penguatan negatif. Sebenarnya, kepunahan ini bisa menjadikan atau bisa menimbulkan emosi ataupun amarah pada klien ataupun pasien. Contohnya ini apabila ada anak tersebut dibully oleh temannya. Nah, tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut yaitu membiarkan temannya itu membuli dan tidak peduli. Nah, lama-kelamaan akhirnya temannya ini jengkel ataupun sebenarnya temannya ini membutuhkan respon, akan tetapi dari si anak yang dibully tidak memberikan respon, maka lama-kelamaan anak yang membuli ini tidak lagi membulinya. Nah, hilangnya pembulian ini dinamakan kepunahan. Yang ketiga yaitu punishment. Punishment sometimes referred to exercise control in which the consequence of a certain behavior result in a decrease of that behavior. The goal of reinforcement is to increase target behavior, but the goal of punishment to decrease target behavior. Miltenberg, 2012.
12 describes two kinds of punishment that might occur as a consequence of behavior, positive punishment and negative punishment. Hukuman kadang-kadang disebut sebagai kontrol permusuhan, di mana konsekuensi dari perilaku tertentu mengakibatkan penurunan perilaku itu. Tujuan penguatan adalah untuk meningkatkan perilaku target, tetapi tujuan hukuman adalah untuk menurunkan perilaku target. Milton Berg tahun 2012 menjelaskan dua jenis hukuman yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari perilaku, yaitu adalah hukuman positif dan hukuman negatif. Nah, di sini hukuman merupakan sering disebut sebagai kontrol permusuhan, di mana konsekuensi dari hukuman ini adalah mengurangi perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang atau klien ataupun pasien. Berbeda dari penguatan. Jadi tujuan dari penguatan tadi adalah untuk menambah perilaku, sedangkan hukuman yaitu untuk mengurangi perilaku. Nah, di sini Milton Berg menjelaskan bahwa ada dua jenis hukuman. Yang pertama yaitu hukuman positif, yang kedua yaitu hukuman negatif. In positive punishment, an aversive stimulus is added after the behavior to decrease the frequency of a behavior, such as time-out procedure with a child who is displaying misbehavior. Dalam hukuman positif, stimulus permusuhan ditambahkan setelah perilaku untuk mengurangi frekuensi perilaku seperti prosedur time-out dengan anak yang menunjukkan perilaku buruk. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwasanya punishment adalah bertujuan untuk mengurangi perilaku anak tersebut. Nah, di sini punishment positif yaitu punishment yang dilimpahkan atau ditujukan kepada seorang anak, di mana bentuk dari punishment ini merupakan kegiatan yang memiliki dampak positif dari anak yang diberi hukuman. Contohnya, anak tersebut seorang siswa melanggar peraturan sekolah, misalnya dia terlambat masuk sekolah. Nah, guru piket pada saat itu memberikan punishment kepada anak yang terlambat masuk sekolah. Punishmentnya berupa disuruh membaca Al-Quran sebanyak 1 juz. Nah, bentuk hukuman berupa pembacaan Al-Quran sebanyak 1 juz ini memiliki dampak positif pada anak tersebut. Misalnya, dia mendapat pahala dari membaca Al-Quran 1 juz. Nah, dia yang tadinya dia tidak sering membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Nah, itu dampak positif itu disebut sebagai hukuman positif. Selanjutnya, yang kedua yaitu punishment negatif. In negative punishment, a reinforcing stimulus is removed following the behavior to decrease the frequency of a target behavior, such as deducting money from a worker's salary for missing time at work or taking television time away from a child for misbehavior. Dalam hukuman negatif, stimulus penguat dihilangkan mengikuti perilaku untuk mengurangi frekuensi perilaku target, seperti memotong uang dari gaji pekerja karena melewati waktu di tempat kerja atau mengambil waktu menonton televisi dari anak karena perilaku buruk. Seperti halnya punishment atau hukuman positif, hukuman negatif ini merupakan hukuman di mana bentuk dari hukumannya itu memiliki dampak negatif atau dianggap sebagai kerugian dari seseorang yang diberi hukuman. Contohnya, seorang pekerja di sebuah kantor melakukan kesalahan atau melanggar suatu peraturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, bos atau atasan dari orang tersebut memotong gaji pada bulan tersebut, memotong gaji pegawai yang telah melanggar tersebut pada bulan tersebut. Nah, bentuk hukuman pemotongan gaji ini berdampak negatif atau memiliki kerugian bagi orang yang diberi hukuman. Nah, contoh satu lagi yaitu apabila ada seorang anak
seorang anak dalam lingkup keluarga, dia telah melakukan suatu kesalahan. Nah, ibu dari anak tersebut memberikan punishment atau sebuah hukuman, yaitu dia tidak boleh menonton televisi pada hari Minggu di minggu tersebut. Nah, bentuk dari tidak boleh menonton televisi ini merupakan hukuman yang dianggap merugikan bagi anak tersebut. Selanjutnya yaitu teknik dari behavior therapy yang kedua, progressive muscle relaxation. Jacobson 1938 is credited with initially developing the progressive muscle relaxation procedure. It has since been refined and modified, and relaxation procedures are frequently used in combination with a number of other behavioral techniques. Relaksasi otot progresif. Jacobson pada tahun 1938 dikreditkan dengan awalnya mengembangkan prosedur relaksasi otot progresif. Sejak itu telah disempurnakan dan dimodifikasi, dan prosedur relaksasi sering digunakan dalam kombinasi dengan sejumlah teknik perilaku lainnya. Relaxation procedure have been applied to a variety of clinical problem, either as part technique or in conjunction with related method. The most common use has been with problem related to stress and anxiety, which are often manifested in psychosomatic symptoms. Relaxation training has benefit in areas such as preparing patients for surgery, teaching clients how to cope with chronic pain, and reducing the frequency of migraine attack. Prosedur relaksasi telah diterapkan pada berbagai masalah klinis, baik sebagai teknik terpisah atau dalam hubungan dengan metode terkait. Penggunaan yang paling umum adalah dengan masalah yang berkaitan dengan stres dan kecemasan, yang sering dimanifestasikan dalam gejala psikosomatik. Pelatihan relaksasi memiliki manfaat di bidang-bidang seperti mempersiapkan pasien untuk operasi, mengajar klien bagaimana mengatasi nyeri kronis, dan mengurangi frekuensi serangan migrain. Nah, progressive muscle relaxation atau relaksasi otot progresif ini merupakan teknik di mana teknik ini menggunakan perenggangan ataupun pengencangan otot-otot pada bagian tubuh tertentu. Nah, Jacobson pada tahun 1938 ini merupakan salah satu tokoh awal yang sering sekali memodifikasikan teknik relaksasi otot dengan teknik-teknik lainnya. Nah, prosedur atau cara-cara terapi relaksasi otot ini, yang pertama yaitu konselor memberikan instruksi kepada pasien atau klien untuk rileks. Nah, dengan posisi yang menurut klien rileks, kemudian ditempatkan pada tempat yang sepi, yang tenang, yang bisa memberikan ketenangan pada klien. Kemudian pada saat itu klien mengungkapkan masalah-masalah apa yang dimiliki kepada konselor. Nah, contohnya ini, semisal ada seorang klien yang memiliki kecemasan tinggi ataupun stres yang berat. Nah, dia ingin menghilangkan atau mengurangi stres yang ada pada dirinya. Nah, klien ini datang kepada konselor, kemudian konselor memberikan instruksi untuk rileks, instruksi untuk seperti apa yang tadi saya sampaikan prosedurnya, yaitu berbaring, memposisikan tubuh secara rileks, kemudian menempatkan pada tempat-tempat yang tenang, yang sepi, yang dimana klien tersebut bisa merenggangkan otot-otot dan bisa menaruh atau tidak memikirkan hal-hal yang membuat stresnya itu semakin berat. Nah, pada saat sudah rileks, klien bisa mengungkapkan apa yang selama ini dipendam atau apa yang ingin diungkapkan kepada konselor. Nah,
Teknik ini bisa mengurangi ataupun menghilangkan stres yang ada pada pasien. Selanjutnya yaitu systematic desensitization. Systematic desensitization, which is based on the principle of classical conditioning, is a basic behavioral procedure developed by Joseph Wolf, one of the pioneers of behavioral therapy. Desensitisasi sistematis yang didasarkan pada prinsip pengkondisian klasik adalah prosedur perilaku dasar yang dikembangkan oleh Joseph Wolf, salah satu pelopor terapi perilaku. Jadi Joseph Wolf ini merupakan salah satu pelopor terapi perilaku yang mengembangkan teknik desensitisasi sistematis, di mana ini merupakan prinsip pengkondisian klasik, yaitu prosedur perilaku dasar yang dikembangkan oleh seorang tokoh. Systematic desensitization is an empirically researched behavior therapy procedure that is time consuming, yet is surely effective and efficient in reducing maladaptive anxiety and treating anxiety-related disorders, particularly in the area phobia. Desensitisasi sistematis adalah prosedur terapi perilaku yang diteliti secara empiris, yang memakan waktu namun jelas efektif dan efisien dalam mengurangi kecemasan maladaptif dan mengobati gangguan terkait kecemasan terutama di area fobia. Nah, salah satu dari behavior terapi yaitu adalah terapi desensitisasi sistematis, di mana terapi ini merupakan terapi yang sangat atau memakan waktu yang lama, di mana terapi ini diteliti mulai dari tahap awal hingga tahap akhir, di mana tahap-tahap ini memakan waktu yang sangat lama. Akan tetapi hasil akhir yang akan dihasilkan jelas efektif dan efisien, di mana bisa mengurangi ataupun menghilangkan kecemasan seperti fobia ataupun ketakutan yang terpendam, maksudnya ketakutan yang sudah lama terpendam dan itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Once it has been determined that systematic desensitization is an appropriate form of treatment, a three-step process unfolds. 1. Relaxation training. 2. Development of a graduated anxiety hierarchy. And 3. Systematic desensitization proper that involves the pronunciation of hierarchy item while the client is a deeply relaxed state. Jadi dalam teknik desensitisasi sistematis ini ada prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan oleh konselor, yaitu yang pertama pelatihan relaksasi, yang kedua pengembangan hierarki kecemasan bertingkat, yang ketiga desensitisasi sistematis yang tepat yang melibatkan penyajian item hierarki saat klien dalam keadaan sangat santai. Nah, contohnya ini saya contohkan sekaligus mempraktekkan langkah-langkah yang ada pada teknik desensitisasi sistematis. Contohnya ada seorang yang memiliki fobia terhadap ketinggian, misalnya fobia terhadap ketinggian atau memiliki kecemasan yang sangat berat. Nah, di sini pada awalnya yaitu tadi tahap yang awal yaitu relaxation training, pelatihan relaksasi. Jadi pada tahap awal ini konselor memberikan instruksi relaksasi, memberikan instruksi rileks terhadap pasien ataupun klien. Nah, di sini klien disuruh untuk rileks terlebih dahulu, menenangkan badan terlebih dahulu, menenangkan pikiran, dan juga konselor juga harus memberikan tempat-tempat yang nyaman, yang tenang, sehingga memudahkan pasien untuk rileks. Nah, yang kedua yaitu pengembangan hierarki kecemasan bertingkat. Nah, setelah pasien rileks, kemudian pasien mengungkapkan kecemasan
yang ada pada dirinya, mengungkapkan fobia atau ketakutan yang ada pada dirinya. Setelah ada komunikasi antara konselor dan juga klien, maka konselor mengembangkan hierarki kecemasan yang ada pada klien. Jadi konselor menentukan tahap-tahap di mana klien itu mulai mengalami kecemasan. Hal-hal apa yang menyebabkan klien cemas atau takut atau fobianya itu muncul. Terus kemudian kecemasan yang sedang, fobia yang sedang. Terus yang terakhir yaitu puncak di mana fobia tersebut muncul. Nah, setelah adanya pengembangan hierarki, yang ketiga yaitu adalah penerapan teknik dari desensitisasi sistematis. Tekniknya ini yaitu setelah adanya rileks, setelah pasien rileks, kemudian sudah ada pengembangan dari kecemasan. Kemudian yang ketiga yaitu konselor memberikan penguatan, memberikan memberikan hal-hal yang bisa menumbuhkan percaya diri dari pasien tersebut, memberikan misalnya solusi-solusi apabila kecemasan itu mulai muncul seperti itu. Selanjutnya yaitu in vivo exposure and flooding. In vivo exposure, the client is exposed to a real condition that cause anxiety for him gradually while relaxing the muscle as in systematic desensitization. Klien dihadapkan pada kondisi nyata yang menimbulkan kecemasan bagi dirinya secara bertahap sambil merelaksasikan otot-otot seperti pada desensitisasi sistematis. Sedangkan flooding, client are intensively and for a long time exposed to situation that cause anxiety. Flooding yaitu klien secara intensif dan lama terpapar situasi yang menimbulkan kecemasan. Nah, jadi in vivo exposure and flooding ini merupakan salah satu teknik yang digunakan dengan cara menghadapkan secara langsung atau menghadapkan klien dengan kecemasan atau fobia yang dimiliki. Nah, beda di antara in vivo exposure ataupun flooding. Jadi di in vivo exposure ini klien dihadapkan pada kondisi yang nyata akan tetapi secara bertahap dan diselingi atau dibersamai dengan merelaksasikan otot-otot pada bagian tubuh tertentu seperti pada desensitisasi sistematis. Nah, sedangkan pada flooding, klien ini secara intens dan lama terpapar atau menghadapi kondisi fobianya tersebut. Contoh dari in vivo exposure di mana semisal ada klien yang fobia terhadap fobia terhadap gelang semisal atau fobia terhadap memiliki kecemasan berbicara di depan banyak orang. Nah, ini bisa dilakukan secara bertahap dan juga bisa dilakukan dengan sambil merelaksasikan otot-otot pada bagian tubuh tertentu. Nah, untuk contoh dari flooding yaitu klien secara intensif dan lama terpapar kecemasannya ini ada orang yang fobia terhadap lift. Jadi orang tersebut bisa langsung kita ajak untuk naik lift. Nah, dalam proses konseling ini ketika naik lift maka itu dilakukan secara intens dan juga lama, sehingga kelebihan yang dimiliki dari flooding ini adalah lebih cepat mengurangi kecemasan atau fobia yang dimiliki daripada in vivo exposure tadi. Selanjutnya yaitu in vivo flooding, the client is exposed to a real stimulus for a long time. In vivo flooding usually reduces anxiety quickly. Jadi flooding ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu in vivo flooding, yang kedua yaitu imaginal flooding.
Nah, in vivo flooding memiliki pengertian klien terpapar stimulus nyata untuk waktu yang lama. In vivo flooding biasanya mengurangi kecemasan dengan cepat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya klien langsung dipaparkan dengan ketakutannya, langsung dicoba dengan ketakutannya secara intensif dan juga lama, sehingga mengurangi kecemasan itu bisa lebih cepat daripada yang in vivo exposure tadi. Kemudian imaginal flooding, the client intentionally imagine situation that cause anxiety. The advantage of imaginal flooding is that it can be used with traumatic cases without any ethical violation. Imaginal flooding yaitu klien secara intens membayangkan situasi yang menyebabkan kecemasan. Keuntungan dari imaginal flooding adalah dapat digunakan untuk kasus-kasus traumatis tanpa ada pelanggaran etika. Nah, imaginal flooding ini merupakan teknik counseling, teknik terapi yang menggunakan imajinasi. Jadi tidak dipaparkan secara langsung seperti in vivo exposure ataupun in vivo flooding. Jadi biasanya ini dilakukan kepada orang-orang yang memiliki trauma terhadap kebakaran ataupun kecelakaan. Nah, apabila kita lakukan secara langsung kan tidak mungkin, karena kebakaran dan kecelakaan itu bukan hal yang bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari, dan juga tidak mungkin juga kita kan ketika ada kebakaran kita melakukan konseling kan juga tidak mungkin. Nah, jadi imaginal flooding ini kita mengimajinasi, membuat klien untuk berimajinasi untuk melawan ketakutannya dan mengurangi fobianya. Baik, selanjutnya yang nomor 4 yaitu A movement desensitization and reprocessing, atau bisa disingkat dengan EMDR. Jadi A movement desensitization and reprocessing is a form of exposure therapy that entails assessment and preparation, imaginal flooding, and cognitive restructuring in the treatment of individuals with traumatic memories. The treatment involves the use of rapid, rhythmic eye movement and other bilateral stimulation to clients who have experienced traumatic stress. Desensitisasi dan pemrosesan ulang gerakan mata atau bisa disebut dengan EMDR adalah bentuk terapi pemaparan yang memerlukan penilaian dan persiapan, banjir imajinasi, dan restrukturisasi kognitif dalam pengobatan individu dengan ingatan traumatis. Perawatan ini melibatkan penggunaan gerakan mata yang cepat dan berirama dan stimulasi bilateral lainnya untuk merawat klien yang telah mengalami stres traumatik. Nah, jadi terapi ini sangat cocok untuk klien atau untuk pasien yang mengalami trauma. Nah, ada beberapa tahapan konseling terapi EMDR, yaitu ada 8. Akan tetapi untuk rata-rata orang yang melakukan terapi konseling EMDR ini biasanya 12-13 kali terapi. Nah, apa aja nih tahapannya? Yang pertama yaitu tahapan 1, yaitu ulasan masa lalu. Nah, di sini konselor meminta kepada klien atau pasien untuk mengingat-ingat kembali hal-hal yang membuat trauma. Jadi kenangan-kenangan yang membuat trauma itu klien diminta untuk mengingat kembali. Nah, pada saat ini konselor mulai mengidentifikasi atau mulai mengenali bagaimana kondisi yang dialami oleh klien ketika mengingat kenangan-kenangan traumatik itu. Tahap yang kedua itu tahap persiapan. Nah, di sini konselor membantu klien untuk mencoba mengatasi trauma pada ketika tadi di awal sudah mengingat, kan kliennya itu trauma. Nah, pada tahap yang kedua, konselor membantu mengatasi trauma ini dengan metode yang berbeda. Mungkin salah satu contohnya yaitu metode relaksasi dengan menggunakan pernafasan. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap penilaian. Nah, di sini konselor mulai menilai atau mulai mengidentifikasi hal-hal yang terjadi atau
respon secara spesifik ketika klien itu mengingat hal-hal yang membuat trauma. Selanjutnya yaitu tahap yang keempat sampai dengan 7, yaitu tahap penanganan, di mana yang mulai pertama konselor ini mulai menerapkan terapi EMDR dan meminta klien untuk fokus kepada kenangan-kenangan yang membuat dia trauma. Setelah klien fokus, kemudian konselor akan meminta kepada klien untuk melakukan gerakan mata. Nah, ini dari sini ini mulai dilakukan terapi EMDR, mulai meminta melakukan gerakan mata untuk mengalihkan respon traumanya. Biasanya kan kalau orang trauma itu ada respon yang dari tubuh, ada respon yang tidak bisa dikendalikan atau tidak seperti biasanya. Nah, gerakan mata ini berfungsi untuk sedikit mengalihkan respon tubuh ketika mengalami traumatik. Nah, tidak hanya gerakan mata, biasanya konselor juga menggunakan menepuk bahu atau menyentuh klien. Kemudian setelah dilakukannya stimulasi bilateral, klien diminta untuk mengosongkan pikiran. Nah, jadi setelah fokus, klien diminta untuk mengosongkan pikiran, dan dari sini klien diminta untuk mengenali perasaan apa yang muncul pada saat klien yang tadinya mengingat kembali kenang-kenangan yang membuat traumatik, lalu mengosongkan pikirannya. Nah, pada saat ini klien diminta untuk mengenali hal-hal apa yang muncul, hal-hal baru apa yang muncul secara mendadak. Nah, setelah pikiran teridentifikasi, maka klien disuruh kembali mengingat atau disuruh kembali fokus kepada kenangan-kenangan yang membuat trauma. Jadi setelah pada yang pertama itu membuat fokus pada kenangan yang trauma, kemudian mengosongkan pikiran, kemudian disuruh mengingat kembali kenangan trauma tersebut. Dan yang terakhir, apabila klien mengalami ketidaknyamanan pada saat klien mengingat kembali kenang-kenangan traumatis itu, maka konselor harus segera mengajak klien untuk mengingat atau membicarakan hal-hal yang pada saat ini. Jadi untuk mengalihkan respon traumatiknya. Nah, setelah itu tahap yang terakhir yaitu tahap ke-8 itu adalah masa evaluasi. Nah, masa evaluasi ini konselor mengevaluasi setelah tadi ada terapi mulai tahap 1 sampai dengan 7. Nah, tahap yang terakhir yaitu evaluasi hal-hal apa saja yang sudah berkurang atau hal-hal apa saja yang akan ditambahi. Selanjutnya yaitu social skill training. Nomor 5, social skill training is a broad category that deals with an individual's ability to interact effectively with others in various social situations. It is used to help diets develop and achieve skills in interpersonal competence. Pelatihan keterampilan sosial adalah kategori luas yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Dalam berbagai situasi sosial, itu digunakan untuk membantu pasien mengembangkan dan mencapai keterampilan dalam kompetensi interpersonal. Nah, ini mungkin banyak sekali ya di kalangan kita, bahwasanya banyak sekali orang-orang yang antisosial atau psikososial, bisa dikatakan seperti itu. Mereka memiliki trauma atau memiliki ketakutan untuk bersosial dengan lingkungannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, terapi social skill training ini sangat cocok untuk klien yang memiliki trauma untuk bersosial. Nah, di sini ada beberapa skill yang bisa dilakukan, yaitu mungkin dengan sering mengajaknya ke tempat-tempat yang banyak orang, terus sering mengajaknya berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin sepadan dengannya. Biasanya orang-orang yang memiliki trauma sosial atau orang yang antisosial itu memiliki ketakutan tersendiri. Nah, dari ketakutan ini konselor bisa mencoba mencari penyebab apa yang mengakibatkan seseorang mengalami trauma antisosial dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang yang seperti itu bisa kita kumpulkan. Biasanya ada orang yang trauma
Contohnya ya, ada orang yang trauma bersosial karena mungkin orang tersebut adalah korban bullying. Bisa jadi orang tersebut pernah mengalami mungkin pernah mengalami kekerasan seksual, jadi sangat sulit untuk bersosial dengan orang-orang laki-laki, mungkin seperti itu. Nah, jadi biasanya orang-orang yang memiliki penyebab yang sama itu mereka akan lebih mudah membuka sifat sosialnya mereka. Nah, jadi mungkin bisa dicari penyebabnya terlebih dahulu, lalu diberikan konseling yang sesuai, diberikan pelatihan skill yang sesuai dengan penyebabnya. Yang keenam yaitu self-management program and self-directed behavior. For some time, there has been a trend toward giving psychology away. This involves psychology being willing to share their knowledge so that consumers can increasingly self-directed life and not be dependent on experts to deal with their problem. Program self-management dan perilaku mengarahkan diri sendiri untuk beberapa waktu telah ada kecenderungan ke arah memberikan psikologi. Hal ini melibatkan para psikolog yang mau berbagi pengetahuan sehingga konsumen dapat semakin mandiri dan tidak bergantung pada ahli untuk menangani masalah mereka. Jadi terapi manajemen diri dan mengarahkan perilaku diri sendiri ini merupakan terapi yang bisa kita lakukan ketika kita mungkin mengalami hal-hal yang berhubungan dengan psikologi atau hal-hal yang ingin diselesaikan, yang tidak ingin dilanjutkan, atau mungkin hal tersebut memang membutuhkan konseling. Nah, di sini banyak keuntungan dari self-management program atau self-directed behavior, di mana kita bisa kapan saja atau kita bisa dengan mudah memberikan konseling pada diri kita sendiri, dan juga ini bisa meminimalisir biaya yang kita hasilkan. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mempraktekkan terapi self-management program and self-directed behavior, yaitu yang pertama, kita bisa melakukan self-monitoring, di mana kita melakukan pengontrolan pada diri kita sendiri. Jadi kita lihat, kita amati tingkah laku apa saja yang telah kita alami, kita catat hal-hal yang penting yang mungkin hal tersebut yang bisa menjadi penyebab kebiasaan kita yang sulit untuk dihilangkan. Yang kedua yaitu reinforcement yang positif atau penguatan positif. Nah, di awal tadi sudah ada penjelasan tentang penguatan positif, jadi kita bisa memberikan penguatan positif pada diri kita sendiri, di mana penguatan itu untuk memperbanyak perilaku yang diinginkan, perilaku positif yang diinginkan, tetapi dengan bentuk penguatan yang positif juga. Yang ketiga yaitu kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri. Nah, ini juga merupakan hal penting dalam langkah-langkah self-management dan juga pengarahan pada diri sendiri. Jadi kita harus benar-benar sudah mengetahui hal-hal apa saja yang harus dihindari, apa saja hal yang harus dilakukan, hukuman atau punishment apa nanti yang akan kita berikan pada diri kita sendiri ketika kita melanggarnya. Dan kontrak atau perjanjian ini kita tidak bisa melakukannya sendiri, atau kita tidak bisa lepas dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Jadi kita juga harus memberitahukan kepada mereka bahwasanya kita sedang melakukan kontrak atau perjanjian dengan diri kita untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang menimbulkan masalah. Yang terakhir yaitu penguasaan terhadap rangsangan atau untuk mengevaluasi diri. Jadi dalam proses terapi manajemen ini kita juga harus menguasai rangsangan-rangsangan apa yang sudah terjadi pada diri kita, sehingga kita mampu mengevaluasi apa yang harus diperbaiki dan juga apa yang harus dihilangkan. Nah, contohnya mungkin contohnya diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita telah mengalami
kecanduan media sosial. Nah, ini bisa menjadi contoh. Jadi self-management, langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu self-monitoring. Kita cari tingkah laku kita, apa saja ya yang menyebabkan kita bisa kecanduan media sosial. Mungkin karena terlalu santai, atau terlalu tidak ada kegiatan yang bermanfaat, terlalu banyak memegang HP, ada hal-hal yang disukai di dalam media sosial, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, reinforcement yang positif atau penguatan positif. Jadi kita memberikan penguatan pada diri kita sendiri. Aku kalau semisal, contohnya, kalau semisal aku nggak main media sosial, nanti aku ini sih kasih self reward untuk diri sendiri. Aku mau beli apa yang aku suka. Nah, itu termasuk penguatan positif. Nah, selanjutnya itu kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri. Nah, kita harus benar-benar memberikan atau berjanji dengan diri kita sendiri bahwasanya hal-hal yang sudah kita tata, mungkin kita aku mau main HP itu, main media sosial hanya 1 jam dalam sehari, atau hanya setelah belajar, atau ketika kita sudah mengerjakan PR, dan ketentuan-ketentuan yang kita buat sendiri untuk diri kita. Dan tentunya jangan lupa untuk memberitahu keluarga, sehingga ada yang mengontrol kita ketika kita lepas kendali atau kita lupa dengan perjanjian dengan diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini setelah mungkin kita kasih waktu ya, kita kasih waktu selama 1 bulan, ada perubahan nggak? Nah, kita evaluasi apa yang masih menyebabkan kita suka terhadap media sosial, apa yang perlu dilanjutkan, dan apa yang perlu dihilangkan. Selanjutnya yaitu multimodal terapi, clinical behavior therapy atau terapi perilaku klinis. Multimodal therapy is a comprehensive, systematic, holistic approach to behavioral therapy developed. Arnold Lazaro. Multimodal therapy is an open system that encourages technical eclecticism in that it applies diverse behavioral techniques to a wide range of problems. Multimodal therapies borrow techniques from many other therapy systems. A major premise of multimodal therapy is that breadth is often more important than depth. Terapi multimodal atau terapi perilaku klinis adalah pendekatan yang komprehensif, sistematis, holistik untuk terapi perilaku yang dikembangkan. Terapi multimodal adalah sistem terbuka yang mendorong eklektisisme teknis dalam penerapan teknik perilaku yang beragam untuk berbagai masalah. Terapi multimodal meminjam teknik dari banyak sistem terapi lain. Premis utama terapi multimodal adalah bahwa luasnya seringkali lebih penting daripada kedalamannya. Nah, multimodal terapi atau terapi multimodal ini bisa disebut sebagai terapi yang tidak hanya menggunakan satu modal. Tidak hanya menggunakan satu model terapi, tetapi menggunakan banyaknya berbagai macam terapi. Jadi bisa dikatakan bahwa pada terapi ini tidak hanya tertuju atau tidak memfokuskan pada kedalaman masalah yang dihadapi, akan tetapi keluasan terapi yang digunakan. Nah, untuk clinical behavior therapy atau terapi perilaku klinis ini biasanya mengacu pada perilaku terbuka, termasuk tindakan kebiasaan dan reaksi yang dapat diamati dan diukur. Nah, terapi klinik behavior ini biasanya tidak lepas dari beberapa pertanyaan, semisal apa yang ingin Anda ubah, apa yang ingin Anda hentikan, apa yang ingin Anda mulai lakukan, seberapa aktifkah Anda. Jadi ketika kita melakukan konseling atau kita datang kepada konselor, nah terapi yang digunakan adalah terapi multimodal. Jadi secara umum kita akan diberikan beberapa pertanyaan seperti tadi, apa yang ingin kita ubah, apa yang ingin kita hentikan, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, mindfulness and acceptance-based cognitive behavior therapy. Over the last decade, behavior therapy has evolved, resulting in an expansion of the behavioral tradition. There are facets of
newer phases of cognitive behavior therapy, labeled the third wave of behavior therapy emphasize consideration that were considered off limit for behavior therapy until recently, including mindfulness, acceptance, the therapeutic relationship, spiritually values, meditation, being in the present moment, and emotional expression. Perhatian dan terapi perilaku kognitif berbasis penerimaan selama dekade terakhir, terapi perilaku telah berkembang, menghasilkan tradisi perilaku aspek yang lebih baru dari terapi perilaku kognitif. Diberi label gelombang ketiga terapi perilaku menekankan pertimbangan yang dianggap terlarang bagi terapis perilaku sampai saat ini, termasuk perhatian, penerimaan, hubungan terapeutik, spiritualitas, nilai-nilai, meditasi, berada di saat ini, dan ekspresi emosional. Third generation behavior therapies have been developed that center around 5 interrelated core themes. 1. An expanded view of psychological health. 2. A broad view of acceptable outcome in therapy. 3. Acceptance. 4. Mindfulness. And 5. Creating life worth living. Jadi perhatian dan perilaku terapi kognitif berbasis penerimaan terapi perilaku generasi ketiga telah dikembangkan yang berpusat di sekitar 5 tema inti yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu pandangan yang diperluas tentang kesehatan psikologis. Jadi pada saat ini terapi ini sudah mulai dikembangkan dan berpusat pada 5 tema inti. Yang pertama, pandangan yang diperluas tentang kesehatan psikologis. Jadi kesehatan psikologis yang ada ini banyak orang yang mulai memperluaskan pandangannya. Jadi tidak hanya pada satu pandangan saja, tetapi lebih diperluas lagi. Yang kedua yaitu pandangan luas tentang hasil yang dapat diterima dalam terapi. Yang ketiga penerimaan, yang keempat perhatian penuh, yang kelima menciptakan kehidupan yang layak dijalani. Jadi pemikiran atau terapi perhatian dan terapi perilaku kognitif berbasis penerimaan ini seharusnya bisa bisa lebih mengajarkan kepada kita atau klien yang melakukan terapi atau memiliki masalah psikologi untuk tetap menerima keadaan yang telah dialami dan memiliki pandangan luas tentang hasil yang diterima. Jadi tidak selamanya orang yang memiliki gangguan psikologi itu kurang dari yang lainnya, tetapi kita memiliki kedudukan yang sama seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya pada pembahasan kali ini yaitu pembahasan behavior therapy, di mana terapi perkembangan ini adalah terapi yang berpusat pada pengembangan diri, di mana terapi yang dilakukan adalah dengan menggunakan atau dengan memberikan kegiatan-kegiatan baru, dengan memberikan tingkah laku yang baru untuk mengubah ataupun melebihkan kegiatan yang diinginkan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.